Iya, oh my god, ini kan salah katanya gue sama cowok gue. Nanti gue dia marah gimana ya? Lagi nih parkiran kenapa sih kondoknya nggak diluasin or something? Aduh, mendung kayaknya mau hujan deh. Gue harus cepet-cepet presentasi lagi. Aduh, hujan. Gue harus buru-buru nih. Aduh, rambut gue lepek. Abisnya gue mau presentasi lagi sama Bu Geni. Aduh, mana sih Lena? Dari tadi 10 menit nungguin gak datang-datang. Aduh. Ibu, maaf Bu, sebelumnya saya telat. Ini Bu, bahan presentasi saya. Kamu basah-basahan mau ketemu saya? Emang pantas kalau ketemu gini? Udah 15 menit lagi, saya ada jadwal lain deh. Gak jadi, gak usah. Aduh, malah nggak jadi presentasi. Kalau gue udah siap juga, gara-gara hujan nih. Elah. Aduh, panas banget sih, Elah. Kenapa sih? Duh, tadi hujan, sekarang panas. Ini parkiran gimana sih? Minimal ada atap kek, elah. Udah jam berapa ini? Loh, kok udah gelap? Bukannya tadi masih terang ya? Udah harus pulang deh. Duh, gelap banget lagi. Gue gak bawa kacamata. Mana lagi motornya? Kunci mana ya? Gelap banget lagi. Ini lampunya gak mau ditambahin apa? Elah, susah banget ini. Mana sih kuncinya? Ya Allah. Gue dari pagi ini kuliah. Sekarang mana gue mau pulang tapi kuncinya nggak ada. Parkirnya nggak jelas banget sih ya. Siapa yang udah pernah ngalamin kejadian-kejadian kayak yang tadi? Pasti rasanya kesel dan bete banget kan? Nah, makanya yuk lihat dulu nih project yang kami buat. Namanya Grief. Apaan itu? Grief adalah project tim Revi Girls untuk merevitalisasi parkiran kampus agar bisa membuat parkiran kampus yang ramah lingkungan dan tidak merusak alam sesuai dengan nilai UPJ yaitu sustainability. Maka kita membuat Grief atau Green Revitalization. Oh gitu. Emang tujuannya ngapain sih? Nah, Grid hadir dengan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan area parkir motor Universitas Pembangunan Jaya. Solusi yang akan kami tawarkan didapat dari analisa keresahan dan masukan para pengguna parkiran motor di UPJ dengan 23 jawaban responden melalui Google Form dan wawancara langsung bersama 5 mahasiswa. Halo, jadi kita di sini bersama nama aku Alianiansyah dari Prodi Manajemen. Jadi sekarang di sini kita dengan Anin. Biasa pribadi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Aku Rifat, aku dari Prodi Sistem Informasi. Gatusori Felinantoro dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Sebagai warga Universitas Pembangunan Jaya, apakah menurut kamu fasilitas tempat parkir yang diberikan sudah membuat Anda merasa puas?
kurang cukup puas sih menurut saya, karena pertama di parkiran tuh apalagi motor ya, kalau hujan tuh becek, jalannya bolong-bolong, rusak gitu kan. Selain bikin sepatu kotor, bikin motor kotor juga, kalau bisa dipenuhin tuh konbloknya tuh. Menurut aku belum cukup puas ya. Kalau hujan tuh becek gitu. Kalau untuk di parkiran yang di gedung BP tuh suka, kan karena ada pohon jadi suka ada tai burung gitu loh. Jujur belum, Kenapa tuh kira-kira? karena masih banyak bagian-bagian dari tempat parkir yang nggak dikonblokin. Jadi kalau misalnya hujan itu bikin genangan air, terus karena bawahnya juga tanah ya kebetulan, bikin sepatu basah, sepatu kotor, dan gak ada kanopinya. Jadi kalau misalnya kehujanan terus parkir di tempat motor, ya udah langsung kayak orang mandi aja. Sebenarnya sih belum merasa puas ya, karena banyak yang harus dikonsernin selama di parkiran di UPJ itu. Yang pertama tuh parkiran itu masih tanah. Soalnya kan kalau misalkan masih tanah, kalau hujan kan bisa jadi licin ya. Menurutku masih ada yang harus dikembangin aja sih. Mungkin dari sisi dalam penggunaan kayak lantainya itu masih pakai tanah gitu loh. Kadang kan kalau misalnya hujan tanahnya juga jadi basah terus jadi lumpur gitu. Itu kadang nyusahin juga kita sebagai mahasiswa yang naruh motor kita parkir di UPJ gitu sih. 95,7% responden setuju untuk melakukan revitalisasi parkiran. Untuk menanggapi keresahan itu, kita telah menyediakan 3 ide inovasi. Terutama dengan rencana revitalisasi kami, yaitu penambahan aspal permeable. Permeable asphalt is a pavement designed to allow water to pass through its porous structure. When it rains, water filters through the asphalt and is directed to a layer of gravel, where it is temporarily stored before either infiltrating into the ground or flowing into drainage systems. By reducing surface runoff, permeable asphalt helps prevent urban flooding. Aspal permeable ini kami gunakan untuk menyerap air, jadi tidak ada lagi tuh lumpur-lumpur yang membandel seperti kasusnya dia. Tapi if I think about it, kayaknya oke juga. Karena if like that, gak ada lagi kubangan lumpur yang ngotorin celana gue lagi. Nah kan, kita juga ada atap dengan pembangkit listrik tenaga surya untuk menciptakan listrik yang hijau dan ramah lingkungan. Jadi mahasiswa nggak ada lagi tuh yang kepanasan atau kehujanan. Gimana sih cara merubah matahari menjadi sumber energi? Lewat teknologi bernama panel surya dengan sistem fotovoltaik. Nah, panel surya hanya akan bekerja selama matahari bersinar dari pagi hingga sore hari. Selanjutnya, panel surya akan menyerap sinar matahari dan mengubahnya jadi arus listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan disalurkan melalui inverter, lalu diubah menjadi energi siap pakai untuk menyalakan berbagai alat elektronik di rumah, seperti menyalakan lampu, charge handphone, dan menyalakan AC. Jadi, karena atapnya berbasis PLTS, energi cahaya matahari akan diserap menjadi energi untuk lampu menerangi area parkir motor di malam hari. Jadi mahasiswa yang suka pulang malam kayak yang tadi tuh aman nyari motornya. Wah keren banget, kalau beneran ada membantu banget sih. Kalau gitu jemputan ya buat ini ya. Waduh,